Rio, biasanya kan pakai Bang Rio ya? Bang Rio. Nah, Ya. langsung aja ya aku tanya-tanyain. Ya. Awalnya Bang Rio, awalnya Bang Rio tiba-tiba bisa memutuskan untuk hijrah itu kayak gimana? Padahal kan hijrah itu zaman sekarang tuh ada sesuatu yang sulit, dan ditambah lagi Bang Rio ini berkecimpung di dunia hiburan. Gini, aku tuh juga lumayan kumpul ya, bisa. Aku tuh lumayan kumpul tuh, saya waktu pas lagi baca di dalam Quran tuh ternyata ada golongan tengah. Aku tuh kan jadi ternyata ada 3 golongan manusia kan. Golongan kanan yang insya Allah solehnya kecil, terus golongan tengah itu yang ya itu kan yang tengah-tengah, jadi kadang taubat, kadang umat, jadi tomat gitu ya. Terus ada yang memang orang-orang yang dolim sama diri sendiri. Saya merasa saya salah satu orang yang dari golongan diri itu gitu, dari dolim diri sendiri ya, segala mulut gitu kan. Terus tapi belum belajar agama, maksudnya belum mendekatkan diri kepada agama, tapi lebih kepada normatif aja gitu. Maka saya meninggalkan itu, saya berusaha menjadi orang yang baik. Saya menjadi orang yang berbeda itu, tapi baiknya juga baik buat siapa? Baiknya kebanyakan baik buat manusia. Jadi begitu saya ngejalanin itu, sehingga saya sudah merasa diri saya baik dong. Saya nggak menzalimin orang, saya mentok-mentok yang menzalimin itu diri sendiri, tapi udah tahu itu menzalimin diri sendiri gitu. Jadi udah ada kesadaran nih. Terus nggak pernah lagi misalnya apa ya, ngerjain apa segala macam tuh udah jalan gitu. Nah tapi pada saat itu saya merasa diri saya baik. Lalu menemukanlah satu konsep dalam Quran ini, ada 3 golongan manusia di dunia, yaitu tadi 3 golongan. Nah golongan yang tengah ini yang merasa dirinya baik ini adalah golongan yang paling susah dapat hidayah. Karena apa? Merasa dirinya baik-baik aja gitu kan. Enggak kok, apa ya kasarnya gini, misalnya gue nggak zolimin siapa-siapa kok, gue baik sama orang, nggak pernah bunuh orang, tapi banyak ribanya aja nih kan dulu sendiri gitu loh. Terus apa ya, banyak kan kurang lebih bisa kayak gitu. Jadi enggak kok, ngajarin orang juga enggak bisa kok, emang kita mutualisme gitu. Ngerti gak? Jadi kondisi baiknya itu apa ya, bias banget gitu, bias itu buat manusia. Nah, ketika saya itu baru saya berusaha untuk jadi yang benar gimana. Nah jadi aku selalu nanya, setiap perdebatan selalu nanya dulu, kamu itu orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang berkeluarga negaraan Indonesia? Itu dulu yang saya tanyain. Tapi dari situ kita bisa lihat gitu, kemana arah pembicaraan orang ini gitu. Dan saya dulu memutuskan saya orang yang orang Indonesia beragama Islam. Dan hari ini saya merasa bisa karena saya pernah di situ. Tapi kalau saya nggak bisa, saya nggak pernah tahu bahwa posisi yang saya anut waktu itu ternyata menurut Allah kurang tepat gitu. Artinya Islam harus ada segala-galanya gitu. Karena makan dan alami. Nah itu semua bisa saya pahami gara-gara menemukan si 3 golongan ini. Kalau reaksi dari orang-orang terdekatnya Bang Rio sendiri nih waktu tahu tiba-tiba Bang Rio memutuskan untuk hijrah? Waktu pertama-tama orang-orang support karena wah Mario jadi lebih baik, tapi awalnya diceng-cengin dulu. Cuman kan kalau teman masih gitu ya, teman yang baik itu pasti akan menolong temannya, tapi setelah selesai ditertawakan ya kan. Kalau ada teman jatuh baru ditawain, itu baru sahabat sejati. Tapi emang gitu, awal-awal tuh kita diketawain juga gitu. Tapi lama-lama kelihatan mana teman-teman yang memang betul-betul terus mendorong gitu ya, terus mana teman-teman yang jadi yang kayak akhirnya menjauh, lama-lama akhirnya dibunuh, lama-lama akhirnya jadi muslim gitu. Dan itu memang ternyata tidak bisa buat orang yang belum terbiasa gitu. Bukan saya merasa lebih baik, atau saya merasa tapi kalau buat dunia saya udah biasa ditinggalkan atau menemukan orang yang udah terbiasa. Kita tahu juga setiap syuting timnya baru kita kenalan, selesai syuting bisa. Jadi itu bukan hal yang besar lah, dimana orang-orang misalnya kayak oh dia mau main lagi sama gue, itu baper kan, udah ditempa berkali-kali lah gitu. Jadi bukan hal yang besar, jadi kita masing-masing apa yang tenang ya. Tapi kalau ditinggalkan saja itu nggak masalah, sementara udah ditinggalkan dia menginginkan. Nah, part kedua itu yang harus orang bisa, karena
nggak mau salam, ekstremis gitu ya. Kan kalau kita ngobrol sama teman-teman yang muslim ya insya Allah paham kan gitu ya, terserah alasannya mau nggak usah bukan muslim deh, jaga wudhu aja orang juga ngerti gitu kan, yang paling light lah gitu. Ini enggak, kalau udah mau salam kita cerita gitu. Nah itu sih paling sulit di awal, dan memang ternyata bukan cuma saya aja, ternyata semua orang teman-teman musyawarah, teman-teman yang tidak bekerja di showbiz pun ternyata mengalami hal yang sama. Sebenarnya saya juga bisa nanya sama kami gitu ya, saya itu dibilang kalau bahasa sebenarnya apa ya, wayang enak kamu orang Papua, tinggalnya di Papua. Saya tak paham, beda tak paham. Tapi apa ya, wayang itu apa ya, kayak memang udah sepatutnya gitu, karena kalau dilihat dari Anissa 110 ya kalau nggak salah kan diberikan apa sih tempat hijrah yang luas, tapi pasti diuji dulu gitu. Jadi kalau hijrahnya nggak ada ujian, mungkin ada yang patut dipertanyakan. Kalau ada ujiannya, insya Allah. Dalam pandangannya Bang Rio, dakwah itu kayak gimana? Dakwah kayak gimana? Kayak kan Zivas ini kan juga salah satu ajang untuk dakwah terhadap pemuda-pemuda muslim. Nah, menurut Bang Rio sendiri ini dakwah itu kayak gimana? Ya memang harus berbicara apa ya, sesuai dengan bahasanya mereka. Kalau itu kan apa bahwa berfirman kan tidak akan putus suatu sudah kecuali untuk berbicara dengan bahasa kaum umur dan sebagainya. Dan itu memang kita ngerasain banget di perang Jakarta, itu banyak sekali orang-orang yang merasa lebih nyaman karena satu frekuensi. Dimana ini kayak kalau hadis juga itu kan ada yang bilang jiwa-jiwa ini seperti tentara gitu kan. Jadi kalau tentara itu misalnya di medan perang itu kalau dia ketemu teman langsung nempel, tapi ketemu musuh langsung diajar. Memang gitu kayak jiwa-jiwa kita gitu. Dimana kalau emang kita satu frekuensi itu kita akan lakukan apa yang kita contohnya tadi saya bilang di Terang Jakarta ada teman saya yang saudaranya tuh cowok soleh banget gitu, tapi emang udah soleh dari kecil gitu. Jadi secara jiwa frekuensinya nggak sama, akhirnya dia padahal punya saudara dekat kandung yang bisa ditanyain, dia nggak nanya situ, dia nanya ke kami, ke teman saya. Jadi buat vision ini memang kita berharapnya buat ustadz atau ustadz yang tidak bisa menginfiltrate anak-anak muda atau yang masih minim pemahamannya gitu, justru harusnya bisa diraih sama kalian gitu, dengan dia dengan cara insya Allah berbahasa sesuai dengan kaum yang pemahamannya, yang mana kan kita yang bagaimana targetnya siapa. Tadi juga saya ditanyain sama mereka, saya berharap justru ini tidak berhenti hanya di sekolah saja, cuma kita bisa gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bisa modal speaker dari luar negeri yang ya kita jangan tanggung-tanggung gitu. Kita speaker dari luar negeri ustazah gitu, yang mungkin sebagai awal bisa mengundang ustadz-ustadz yang apa ya misalnya, atau ustazah saya nggak tahu, kalau ustadz tuh ada satu ustadz yang dia itu pokoknya kesehatan tapi ala nabi. Jadi kalau lagi sakit sudah nggak masuk akal gitu. Tapi kalau itu dibicarakan dan dibahas dengan panjang ini orang awam kan itu jadi yang baru. Dari situ decision itu selalu inovatif loh gitu. Banyak yang kita nggak tahu, jadi tahu apa ya, kita bukan artinya speaker dari luar negeri itu kita bukan, tapi artinya event ini sudah bisa mendominasi karena kalian bisa mengundang siapapun di sini dan kalian bisa diundang. Ya itu dia tadi sedikit tanya jawab dengan Mario Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.